Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun usiamu. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. 77 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangsa Indonesia telah merdeka dan menjadi negara berdaulat. Negara Indonesia berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensil. Dengan demikian pemimpin bangsa dan negara Indonesia adalah seorang presiden. 7 presiden telah memimpin Indonesia, inilah sosoknya. Insinyur Haji Soekarno terlahir dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno lah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang memberi nama. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letjen Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, pada sidang umum ke-4 tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 12 Juni 1970 dalam usia 69 tahun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Jenderal TNI Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun sejak tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, Soeharto sering dijuluki dengan sebutan populer The Smiling General, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, Soeharto sering juga disebut sebagai pemimpin otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965,
Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, sebagai presiden pada 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR, MPR oleh mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjadi Presiden Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya selama 32 tahun yang dikenal dengan sebutan Orde Baru, Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, membungkam hak mengeluarkan pendapat secara demokratis, menduduki Timor Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang, mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Baharudin Jusuf Habibie atau biasa disingkat dengan B.J. Habibie adalah seorang teknokrat dan politikus Indonesia yang menjadi presiden ketiga Indonesia menggantikan Soeharto yang mundur akibat tekanan rakyat. Memerintah dari tahun 1998 hingga 1999. Kurang dari 3 bulan setelah pelantikannya sebagai wakil presiden ke-7 pada Maret 1998, ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri setelah 32 tahun menjabat. Kepresidenannya dipandang sebagai era transisi dari Orde Baru ke era reformasi. Setelah menjadi presiden, Habibie melakukan liberalisasi undang-undang pers dan partai politik Indonesia, serta mengadakan pemilihan umum anggota legislatif 3 tahun lebih awal dari yang dijadwalkan. Hal ini mengakibatkan berakhirnya masa kepresidenannya, yang hanya berumur 71 hari. Ini adalah yang terpendek dalam sejarah Indonesia. Meski dipandang hanya memimpin pemerintahan transisi, Habibie tampak bertekad untuk terus menjadi presiden dengan ikut mencalonkan diri melalui Partai Golkar. Gagal dalam pemilihan presiden tahun 1999. Habibie merupakan presiden dengan masa jabatan tersingkat sampai saat ini. Hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. B.J. Habibie wafat pada tanggal 19 September 2019, karena gagal jantung. Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin, era demokrasi Pancasila, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah
berhenti di satu titik terminal sejarah. Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur, lahir tanggal 7 September 1940. Gus Dur menjadi Presiden Indonesia yang keempat menggantikan B.J. Habibie. Gus Dur menduduki jabatan Presiden sejak 1999 sampai dengan 2001. Masa jabatannya yang singkat berakhir pada sidang MPR yang mencabut mandatnya sebagai Presiden. Naiknya Gus Dur menjadi Presiden terjadi karena Amin Rais membentuk poros tengah yang berakibat pecahnya koalisi PKB dengan PDIP, padahal saat itu PDIP memenangkan 33% suara pemilu. Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur pada tahun 2001 mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif. Pada bulan Juli 2001, Amin Rais sebagai Ketua MPR mengumumkan dimajukannya sidang MPR sebagai reaksi atas hilangnya dukungan terhadap Gus Dur. Sebagai jawabannya Gus Dur mengeluarkan maklumat yang membubarkan DPR MPR. Tetapi maklumat tersebut tidak mendapat dukungan. Dan pada sidang MPR 23 Juli 2001 secara resmi Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dan diganti oleh Megawati Soekarno Putri. Gus Dur wafat akibat adanya sumbatan pada arteri, tanggal 30 Desember 2009, dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Peranan Indonesia di bidang internasional mulai diharapkan oleh banyak pihak. Sampai hari ini ada 11 permintaan resmi dari kepala-kepala negara untuk menengah-nengahi pertikaian mereka dengan negara-negara lain. Bahkan kumpulan-kumpulan negara pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Terlahir dengan nama Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Januari 1947, Megawati merupakan putri dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Mengikuti jejak ayahnya, Megawati menjadi Presiden RI yang kelima dan merupakan Presiden wanita pertama untuk Indonesia. Kiprahnya di dunia politik dimulai pada saat bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, pada tahun 1987. Kemudian menjadi Ketua PDI pada tahun 1993, melalui drama yang penuh intervensi pemerintah Orde Baru. Pemerintah Soeharto tidak bisa menerima Megawati menjadi Ketua PDI, dan terjadilah peristiwa 27 Juli 96, dan pada tahun 1997, Megawati mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan terpilih menjadi ketuanya. Pada pemilu 1999, PDIP meraih 33% suara, tetapi Megawati gagal menjadi presiden karena konspirasi poros tengah yang dipimpin oleh Amin Rais. Setelah Gus Dur dilengsarkan, akhirnya Megawati naik menjadi Presiden RI yang kelima. Pada pemilihan Presiden 2004, Megawati yang kembali maju dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, figur yang sebelumnya adalah mantan menteri pada pemerintahan Megawati. Pada pemilihan Presiden 2009, berpasangan dengan Prabowo Subianto, Megawati kembali kalah dari SBY sebagai petahana. Saat ini Megawati masih aktif dalam berpolitik sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Namun, Pancasila bangsa Indonesia hanyalah ada satu, tidak ada dua, juga tidak ada tiga, yaitu Pancasila, sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan. Sebelum berkiprah di politik, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dengan sebutan SBY adalah seorang militer. Menduduki jabatan Menteri Koordinator Politik, Sosial Keamanan pada masa pemerintahan Gus Dur dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era kepresidenan Megawati. Bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003, kemudian diajukan oleh partainya sebagai calon presiden berpasangan dengan Yusuf Kala pada pemilu 2004.
tampil sebagai pemenang Pilpres 2004, yang juga merupakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama untuk negeri kita. Pada Pilpres 2009, SBY kembali memenangkan pertarungan dan menjadi Presiden RI untuk periode kedua. Pemerintahan SBY diwarnai kasus proyek Hambalang, dengan nilai proyek 2,5 triliun dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 706 miliar. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono berkiprah kembali di bidang politik sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, kendaraan politik yang telah membawanya menjadi presiden selama 2 periode, dan mengisi waktu luangnya dengan bermusik serta melukis. Terlepas dari berbagai cobaan, krisis, dan tantangan, saya ulangi, cobaan, krisis, dan tantangan yang saya alami, tidak pernah ada 1 menit pun saya merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Saya tidak dan tidak pernah 1 menit pun saya merasa tergoda untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden Indonesia. Tanggung jawab saya pada akhirnya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada parlemen, atau pemerintah, atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Widiatno Notomiharjo dan Sujiatni dengan nama lengkap Joko Widodo. Sebelum terjun ke politik, Jokowi adalah pengusaha furnitur dan lulusan Universitas Gadjah Mada dengan gelar insinyur. Menata karir di pemerintahan sejak 2005 dengan menjadi wali kota Solo atas dukungan PDIP dan PKB. Belum tuntas menyelesaikan tugas sebagai wali kota pada periode kedua, Jokowi mengikuti Pilkada DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berhasil menang di Pilkada DKI Jakarta dengan dukungan PDIP dan Gerindra melawan pasangan Fauzi Bowo dan Priyatno. Popularitas Jokowi yang melejit karena prestasi kerjanya, menghantarkan Jokowi menjadi calon presiden dari PDIP pada Pilpres 2014. Jokowi akhirnya menang berpasangan dengan Yusuf Kala. Pertarungan Pilpres 2019 kembali dimenangkan Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid telah meninggalkan kita menghadap Yang Kuasa. Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo masih bersama bangsa Indonesia untuk menikmati alam kemerdekaan dan karya yang ditinggalkan pendahulunya. Setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya. Itulah kilas balik kepemimpinan Republik Indonesia yang hari ini merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia. NKRI harga mati. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.